Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan terus bergembira. Dan saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan yang akan meneduhkan, akan menenangkan, akan memberikan damai sejahtera kepada kita di tengah-tengah gelombang kehidupan yang begitu besar ini. Hanya perkataan Yesus yang mengatakan, "Diam, tenanglah," maka lautan gelombang itu teduh, tenang, dan diam. Hanya dengan perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dengarkan perkataan Tuhan supaya gelombang kehidupanmu bisa tenang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-31. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 100 yang ke-7 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pernahkah kita dihantam gelombang laut yang begitu besar ketika kita sedang berlayar atau sedang naik kapal laut? Ombak yang begitu kencang bahkan sampai memasuki kapal, yang mengombang-ambingkan kapal itu. Gelombang yang tinggi yang bisa melemparkan kita ke atas langit dan tiba-tiba menjatuhkan kita ke samudra laut itu. Bagaimana keperasaan kita? Apakah yang kita rasakan saudara-saudara ketika kita berada di dalam sebuah kapal tetapi sedang dihantam oleh gelombang laut yang besar? Tentunya pasti kita ketakutan. Tentunya kita pasti merasa cemas, khawatir. Saya pernah bertanya kepada pelaut-pelaut ketika saya berkata kepada mereka, "Apakah gelombang laut sering kalian temukan?" "Wah, sering sekali Pak Pendeta." "Terus bagaimana kalian menghadapinya?" "Ketika kami menghadapi gelombang laut yang begitu besar, semuanya ketakutan. Tidak ada yang tidak ketakutan. Semuanya ketakutan. Di situ tidak ada orang yang pintar dan cakap untuk mengendalikan kapal. Yang ada kepasrahan hanya kepada Tuhan saja. Melalui kepasrahan dan penyerahan diri kepada Tuhan itu yang membuat mereka boleh kuat dan dimampukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini ajakan daripada pemazmur untuk memuliakan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan ketika mereka dilepaskan dari kuasa gelombang laut. Dan saya pikir juga ini juga menjadi simbolik gelombang laut kehidupan kita yang menghantam kita. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-23 apa yang sampai ayat yang seterusnya, apa yang dialami? Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di atas laut luas, perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Saudara-saudara, inilah situasi yang terjadi ketika mereka pelaut-pelaut menghadapi gelombang laut yang begitu besar. Dihantam, diterbangkan tinggi ke langit dan tiba-tiba dijatuhkan ke bawah. Dan perasaan mereka hancur karena mereka merasa bahwa mereka celaka. Ini akibatnya lagi mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Jadi orang-orang yang dihantam gelombang laut itu pasti akan mabuk, akan tidak sadarkan diri. Nah, saudara-saudara,
ini gambaran kepada kita begitu beratnya gelombang pergumulan kehidupan itu yang menghantam, berupaya untuk menghancurkan kapal kehidupan kita, iman percaya kita. Itu bisa saja saudara-saudara menewaskan, mencelakakan kita. Apalagi ketika kita tidak kuat, maka kita akan mabuk, kita akan muntah-muntah. Demikian juga ketika orang tidak kuat untuk menghadapi pencobaan, maka dia akan apa? Akan lemah. Dia akan tidak mampu berjalan dengan apa? Dengan baik. Pandangannya pun juga berkunang-kunang. Itulah situasi yang dihadapi oleh orang-orang yang apa? Dihantam oleh gelombang laut yang begitu besar. Demikian juga dengan kita saudara-saudara, ketika kita dihantam oleh gelombang laut kehidupan kita, maka sering sekali membuat banyak orang hancur berantakan, bahkan mati, karena mereka tidak tahan untuk menghadapi gelombang kehidupan itu. Maka dengan itu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ini, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudara-saudaraku, ini juga kita pernah mengingat cerita tentang Tuhan Yesus. Yang apa? Yang murid-muridnya bersama dengan dia dihantam gelombang laut yang begitu keras. Murid-muridnya sebagian besar adalah pelaut yang handal. Tapi sama seperti yang saya katakan saudara-saudara, ketika dihantam gelombang laut yang begitu besar, semuanya ketakutan, termasuk Petrus yang piawai sekali dalam soal apa? Soal mengendalikan kapal atau pelayaran. Karena dia adalah seorang pelaut yang begitu hebat, handal sekali. Tetapi dia pun juga ketakutan. Bahkan dia, murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, karena ketika itu Yesus apa? Yesus tertidur. Kita tidak tahu apakah Yesus sengaja tidur atau memang tertidur. Tapi saya yakin bahwa tidak akan mungkin ada orang yang bisa tidur di tengah-tengah badai yang begitu hebat. Walaupun terus terang buat Yesus semua badai itu sama saja, maka dia bisa menenangkan diri. Jadi sebenarnya satu sisi kita bisa juga sama seperti Yesus ketika dihantam gelombang laut yang begitu besar pun, kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan pasti menolong kita dan tidak akan membiarkan kita celaka, maka kita bisa tenang tidur sama seperti Yesus. Tapi yang mau kita katakan saudara-saudara, ketika perahu murid-muridnya dihantam oleh gelombang laut itu, mereka semua ketakutan dan membangunkan Yesus ketika itu. Satu perkataan saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Dia marah kepada gelombang laut itu. Dia menghardik gelombang laut itu dengan satu kata saja, diam, tenanglah. Maka lautan itu menjadi teduh. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini melalui firman Tuhan ini, mereka juga berseru-seru kepada Tuhan yang dihantam gelombang laut. Dan saya pikir saudara-saudara, marilah berseru-seru kepada Tuhan. Dan pasti gelombang kehidupan yang kita alami pun bisa diteduhkan. Maka percaya kepada Tuhan. Satu kata perkataan Yesus, satu perkataan dari firman Tuhan pasti bisa meneduhkan kita. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan kemampuanmu. Hanya perkataan firman Tuhan yang bisa meneduhkan dan menenangkan kita. Dan hari ini ketika mereka semua sudah dibebaskan, ini ajakan kepada mereka semua dan kita juga saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Orang-orang yang dihantam gelombang laut itu pasti bisa merasakan begitu luar biasanya pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak akan mungkin bisa selamat. Hanya karena Tuhan saja. Saudara-saudara, hidup kita ini pun juga tidak akan bisa tenang, damai, sukacita, bahkan selamat kalau bukan karena anugerah Tuhan. Maka oleh karena itu mari kita memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat puji-pujian kita, tanda syukur kita kepada Tuhan.
Karena memang perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Sehingga kita dibawa ke dalam apa? Ke dalam pelabuhan penuh dengan sukacita. Itu gambaran daripada sorga itu sendiri. Ketika kita dimenangkan dalam mengalahkan semua gelombang laut pencobaan itu, maka kita akan mendapatkan tempat atau pelabuhan, yaitu sorga. Tempat hidup yang tenang. Hidup penuh dengan kedamaian dan hidup penuh sukacita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh mendengarkan dan firman-Mu itu semakin meneguhkan kami. Hanya Tuhan yang bisa meneduhkan gelombang laut dalam kehidupan kami. Dan melepaskan kami dari mara bahaya gelombang yang mengombang-ambingkan hidup kami itu. Biarlah kami boleh percaya, berserah hanya kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan. Mari menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Berserulah ketika gelombang-gelombang kehidupan yang begitu keras menghantam kapal kehidupan kita. Supaya Tuhan memberikan keteduhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Salam.